Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur bersama Sinar Gondorukem. Ya, semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya lur. Oke, untuk konten kali ini langsung saja ya, kita nggak usah lama-lama. Ini terkait dengan komentar dari subscriber. Kemarin ada yang DM, ada yang WA juga pertanyaan seri IC pada die maker. Itu yang dikeluhkan terutama untuk jenis-jenis die maker yang keluaran terbaru, IC-nya beda-beda lur. IC-nya berubah-ubah, beda tipe, kadang beda letak, beda bentuk. Jadi memang begitu lur. Karena dari konstruksi mesin die maker yang buat itu dari Cina. Jadi mungkin sketsanya atau konstruksinya berbeda-beda dan juga tipe yang digunakan juga beda-beda. Tapi sebenarnya untuk kinerja atau secara teknisnya itu hampir sama lur, cuman beda seri dan beda letak kaki-kakinya mungkin. Seperti ini IC-nya ya lur. Ini IC yang lama. Ini jenis IC die maker yang lama. Ini cabutan ya. Bukan yang ori, ini jenis cabutan. Jadi untuk teman-teman dikeluhkan itu tipe IC-nya macam-macam. Jadi ketika pakai stok IC jenis tipe misalnya tipe A, itu nanti kalau menemuin servisan die maker yang lain lagi itu nggak bisa digunakan lur. Memang harus dimodif lur. Ya, ini die maker ini mati total sebenarnya lur. Mati LED-nya juga, mati IC-nya pecah ya. Dan juga ini minta di-upgrade untuk lampu sen warna biru ini. Ini sudah saya servis semua, saya sudah normalkan semua. Ini tinggal IC kita pasang yang belum kita pasang ya. Jadi sebelum kita pasang akan kita jelaskan dulu. Jadi tipe IC itu macam-macam loh. Khususnya untuk die maker yang ini, yang paling lama ya, keluaran lama. Ini tipenya BOF 2802. Kadang ada yang 2801 itu sama, dan macam-macam lur. Saya juga lupa tipenya ya. Jadi sebenarnya bisa digunakan tapi harus kita modif karena sebenarnya secara teknis itu IC-nya sama, kinerjanya sama, cuman beda letak kakinya ya. Kakinya dan mungkin letak konstruksinya juga kadang berbeda. Bagi teman-teman ada yang bingung, kemarin banyak yang bingung juga masalah IC. Padahal dulu video yang lama itu sudah saya bikinkan tanpa IC tapi menggunakan MOSFET ya. Jadi dimodif menggunakan MOSFET, tapi harus modif jalur juga. Dan demi teman-teman semua, saya berusaha bagaimana cari cara yang paling mudah lah bagaimana gitu. Jadi alhamdulillah sudah kita temukan untuk caranya ya. Bagaimana lur untuk caranya? Masih penasaran? Yaitu kita akan mengakali lur, mengakali dengan aman ya dan awet. Mengakali kita akan menyalakan die maker ini tanpa IC. Ya, tanpa IC seperti ini. Kita masukkan dulu untuk IC-nya ya. Kita nggak usah pakai. Jadi bagaimana caranya lur? Dulu pernah saya jelaskan juga sih untuk di jumper ya, tapi kali ini tidak kita jumper. Langsung saja untuk alat yang kita gunakan, yang paling utama adalah power supply lur. Power supply ini bisa pakai power supply AC matic atau pakai trafo. Jangan pakai charger HP ya, pakai usahakan power supply. Kemudian alat yang sederhana, kita pakai LED. Nah, usahakan ini LED harusnya sebenarnya lebih bagus pakai yang 9 volt kalau ada, kalau punya. Kalau nggak punya, ini seperti saya kebetulan kosong juga sih. Ini tinggal yang 3 volt. Ini pakai LED jagung 3 volt ya. Jadi saya pasang resistor sebagai penahan karena tinggal kosong ya ketika kita kasih arus besar. Oke lur, mohon maaf ini tadi sebenarnya kelewatan
arusnya tadi saya pakai yang 12 volt ya. Sebenarnya untuk power supply pakai yang 9 volt saja. Ini kabelnya kita pindah ke 9 volt karena secara spesifikasi untuk LED die maker rata-rata menggunakan 9 volt dan 3 volt dengan cara di seri ya. Jadi rata-rata basicnya 9 volt untuk LED. Konsumsi dayanya itu yang masuk ke LED itu 9 volt sebenarnya. Speknya untuk LED die maker ya. Jadi fungsi IC-nya seperti itu. Menurunkan arus dari 12 ke 9. Sistem regulasi ya. Oke, langsung saja. Ini alat pakai 9 volt ya, power supply 9 volt. Ini saya pakai 9 volt. Kemudian meskipun nggak harus pakai LED seperti ini 3 volt, saya kasih resistor. Teman-teman juga bisa pakai voltmeter ya, voltmeter yang ada buzzernya itu lur, yang ada bunyi tit gitu lur, itu juga bisa. Tapi ini yang cara paling sederhana saya gunakan pakai LED ini. Oke lur, sudah kita dekatkan kameranya ya. Mungkin kalau kurang jelas mohon maaf, tapi mungkin bisa disimak baik-baik. Ini yang merah itu yang plus dan yang hitam itu min lur. Langkah pertama yaitu kita cari jalur ground lur. Jadi ini letaknya lur, dari atas dulu. Ini H plus itu lampu jarak jauh, L plus itu jarak dekat, GND itu bagian ground atau massa ini ya. Yang ini massa lur. Nah yang ini massa, GND itu massa, ini LY itu sen kiri, ini sen kanan, dan ini kota, itu lampu senja ya, lampu senja. Selama ini saya pakai, kalau servis ya pakai tegangan 9 volt lur. Untuk mencobanya pun pakai 9 volt. Kita tes ya untuk lampu kota. Ini 9 volt masih nyala lur, meskipun kurang maksimal tapi masih menyala gitu. Ini untuk tegangan aman ya lur, untuk mengecek saja, kecuali untuk pengetesan beda lagi. Untuk pengetesan kita pakai yang 12 volt ya. Mungkin kameranya kurang jelas loh, saya perjelas lagi ya, saya perjelas lagi biar lebih jelas kameranya. Oke, mungkin seperti ini. Jadi untuk yang pertama, untuk yang plus ya, yang plus kita mau cari jalur ground dulu. Ground dari sini ke IC, yang akan menuju ke IC itu jalur groundnya mana gitu lur. Pakai avometer juga bisa, lebih mudah. Pakai buzzer itu ya, yang bunyi titit itu. Tapi ini pakai alat yang sederhana saja. Jadi yang plus kita pindah ya, pindah tangan kanan ini untuk yang ground, yang dikasihkan ke ground sini lur. Terus kemudian untuk lampu LED nya ini saya solder, yang bagian plus saya kasih resistor ini ya. Ini bagian plusnya saya kaitkan saja biar tidak lepas ya. Ini cara paling mudah lur. Jadi misal nggak ada avometer, bisa teman-teman bisa dikit dulu pakai LED yang bagian min, yang kita sentuhkan ke kaki IC mana nanti yang terhubung ke ground. Kita cari dulu jalur ground yang dari sini yang menuju ke IC. Nanti kalau LED-nya nyala itu jalur groundnya lur, LED-nya nyala lur ya. Di sini juga ground, tapi groundnya berbeda lur di sini. Nah ini aja yang sini lur, jalur groundnya sini. Tapi ini buat jalur ground dengan ini ya lur, jadi berbeda ya. Nah, oke. Di sini lur, jalur groundnya ada di sebelah sini. Nah, yang dari sini ya terhubung sini ya. Ini Pak, kalau pakai avometer cepet lur, langsung tit ini lur, di sini ya. Ini jalur ground dari sini. Oke, kemudian ini untuk IC jarak dekatnya ya. Mohon maaf, ini untuk IC jarak dekat, jarak jauhnya yang ini lur. Kita cari lagi lur. Kita cari lagi, ini pakai alat yang sangat mudah, sama seperti tadi. Kita cari jalurnya.
kemungkinan sama. Nah ini lur, yang sini ya, nyala, lampunya nyala. Nah pokoknya dicari jalur yang terhubung ke ground dulu. Nah ini lur, bagian yang ground sini. Soalnya saya kayak gitu ada tujuannya, karena IC itu letaknya beda-beda lur. IC itu letaknya beda-beda, makanya saya pakai cara ini. Karena pakai IC harus modif, pakai IC ini harus modif kan repot. Jadi cari jalur ground dulu, jarak dekat ini ground, ke IC jarak dekatnya yang sini, groundnya ya, atau masanya. Kemudian yang jarak jauhnya yang sini lur. Jadi carinya pakai itu. Dimanapun letak groundnya harus ditandai ground ya, pakai alat yang sederhana ini. Ini jarak dekatnya ground, untuk yang ke IC jarak jauhnya ini. Oke, kita sudah temukan bagian ground dari ini aki ya, yang menuju ke IC. Kita solder dulu lur, kita solder dulu, kita kasih timah ya, kita kasih timah sedikit saja, nggak perlu banyak-banyak. Ini ada cara yang lebih praktis lagi lur, tapi ini yang cara paling mudah, paling cepet lah istilahnya. Karena nggak semua teman-teman punya alatnya ya. Oke, sudah jelas. Kemudian langkah kedua, kita masih pakai ini loh. Kita singkirkan dulu ya. Lampunya masih pakai tegangan 9 volt ini loh, 9 volt. Jadi cara yang kedua, tadi kan cara pertama untuk mainnya di ground sini, kemudian plusnya yang digerakkan pakai lampu. Sekarang kita balik lur, plusnya dikasihkan plus ini. Jadi ini ground, untuk yang lain itu plus semua lur. Ini plus lampu kota, plus lampu set, plus jarak dekat, plus jarak jauh. Kita mulai dari jarak dekat dulu. Caranya adalah yang plus jarak dekat kita sentuhkan ke jarak dekat sini, kemudian ya jarak dekat sini ya. Kemudian sekarang kita tugasnya tidak menyalakan LED ini, tapi menyalakan LED yang ada di sini lur. Caranya dengan groundnya yang digerakkan, jalur mana yang bisa menyalakan LED. Kita cari, jangan sampai konslet ya. Nah ini lur, groundnya sini, ini juga sama ground, ini juga ground. Nah ini jarak dekatnya sini, pakai 9 volt ya lur, jangan 12 volt. Kalau 12 volt resiko nanti LED-nya hangus. Nah ini kan menyala main ya, tadi balik. Ini jarak dekatnya taruh sini, ini mainnya sini ya. Nah ini, kemudian untuk jarak jauhnya ini kita letakkan di jarak jauh, plusnya ya, plusnya jarak jauh sini. Ini cara paling praktis lur. Kemudian kalau di sini kan tadi yang dari sini, ini untuk ini kan untuk menyalakan lampu kota. Kita cari jalur yang bisa menyalakan LED-nya sebelah mana ini lur. Nah ini tengah ini pokoknya jalur ground, ini jalur ground, ini bisa. Nah ini bisa, ini bisa, ini kan terhubung ke sini ini. Waduh, jatuh lur. Oke, jadi gini lur, jadi yang tengah ini terhubung ke sini ya, yang tengah ini terhubung ke sini. Ini sama saja, ini atau ini sama saja. Nah itu kan letaknya berbeda. Ini yang dari aki, ini yang menuju ke LED. Nah itu kalau sudah ketemu, bagaimana? Kita butuh yang namanya, ini kan kemarin pernah saya buatkan jumper di jumper ya. Mohon maaf saya jelaskan, saya jumper ini sebenarnya di jumper ini dengan ini sudah nyala lur, sudah nyala. Tapi ternyata itu nggak awet lur, ternyata nggak awet karena masih ada yang belum
saya rubah gitu loh. Oke, kita siapkan dioda lur, kita siapkan dioda ya, kita cari dioda bekas gak masalah lur, dioda bekas. Bentar saya cari dioda. Oke sebentar lur, saya cari diodanya ya, kita siapkan dulu untuk diodanya. Oke seperti ini lur, diodanya sangat kecil sekali ya. Ini mungkin di kamera kurang jelas ya lur, kutub positif dan negatifnya nggak begitu kelihatan. Jadi yang belum paham kita gambar saja lur biar lebih jelas ya. Kita sedikit beri gambaran. Jadi bentuknya kotak seperti ini. Maaf gambarnya jelek lur. Anggap saja dioda. Jadi di sini ada tanda putih atau biasanya bergaris-garis kecil. Itu bagian plus ya. Kemudian untuk yang polos nggak ada gambarnya itu bagian min lur. Jadi dioda ada bagian plus dan minnya. Jadi fungsi dioda itu sebenarnya untuk menyearahkan arus lur. Jadi misal arus AC disearahkan jadi arus DC gitu. Itu fungsi dioda yang sebenarnya itu lur. Ini bisa pakai 2 ampere atau 3 ampere atau 1 ampere juga bisa. Yang penting jangan lebih dari 5 ampere ya lur. Ini yang belum jelas tentang dioda seperti ini ya. Oke langsung saja kita eksekusi lur biar nggak terlalu lama. Untuk cara pemasangan mungkin sudah jelas ya, kita skip saja. Mohon maaf ada yang kelupaan ya, ada yang kelupaan. Ini sebelum kita eksekusi, jadi dioda nanti akan kita jumperkan ke sini. Kan kita jabarkan ke sini dari ground aki tadi, ini groundnya dari ground aki ke ground LED. Kita akan buat jumperan menggunakan dioda maksudnya ya. Ya yang ini juga sama, dari sini ke sini akan kita jumper dengan dioda dengan syarat kita akan merubah nilai resistor sini lur. Ini R150 ya. Maaf kotor sekali nih lur, maklum saja ya. 150 R150 kali 2 ini juga sama, berarti ini maksudnya kan 0,075 ohm. Nah, kita jumper dengan dioda tetapi kita besarkan nilai ini lur. Kita nanti akan kita ganti atau bisa diambil satu, akan kita ganti nanti lur dengan ini lur. Nah resistor ini kan kita ganti dengan resistor yang ini. Berapa ya ini ya, jelas ya lur. Nah resistor R200 mungkin gak jelas lur, blur kameranya ya, kamera kentang, mohon maaf. Kan kita ganti menggunakan resistor ini nanti. Kita butuh satu saja, jadi akan kita besarkan nilai resistor di sini. Di sini kita ganti. Kan kita jumper dengan dioda, resistor ini kita ganti 200. Oke langsung saja kita eksekusi dulu. Daripada lama-lama ya. Untuk pengerjaan saya skip saja karena prosesnya mudah, tinggal dipanasi solder atau pakai solder biar lebih cepat ya. Jadi seperti ini lur, prosesnya ya. Tadi ini yang jarak jauh, jarak dekat ground ya. Ini lampu sen, lampu kota. Jadi sepertinya ini. Nah ini lur, kalau garisnya tidak kelihatan ya, garis diodanya tidak kelihatan lur. Jadi ini resistor sudah saya ganti, tadi ada 2 saya ambil. Ini kita ganti R200, tadi R50 kali 2 ya. Ini saya buat R200. Ini juga sama R200. Ini juga saya jumper pakai dioda. Mau di jumper ke sini, ke tengah ini bisa, ke sini bisa lur. Karena ini satu jalur ya. Jadi gini lur, gambarnya seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Ntar saya jelaskan. Ini dioda 2 sampai 5 ampere ya. Nah, diodanya.
Jadi prosesnya seperti ini, berdiri ini lur. Yang bergaris ini di yang dari ground ya, dari ground sini lur, dari ground aki gitu. Nah ini yang bagian bergaris, bagian plus dioda. Kemudian yang polos, yang ini main, adalah ke main LED. Nah, jalurnya kan ke sini dulu, ke trafo induktor dulu, tapi untuk die maker yang sekarang kadang nggak pakai induktor lur, langsung LED. Jadi ini yang ke LED. Nah ini ke LED, sama prosesnya. Pokoknya yang dari ground sini dikasihkan di solder dengan plus bagian dioda sini, plusnya ya. Kemudian yang bagian polos dioda, main dioda, ini disolderkan ke bagian LED main ya, main LED ya, tuh lur. Yang sini juga sama lur, sistemnya seperti ini. Bisa diulang lagi ya, pokoknya yang plus dioda dikasihkan ke ground jalur sini ya, sudah tadi saya jelaskan. Kemudian yang polos main untuk LED, karena kalau sampai kebalik nggak mau nyala lur. Kalau kebalik diodanya itu konslet, soalnya ini mengarahkan arus negatif ya, yang lewat sini, lewat dioda itu arus negatif main ya, arus negatif ya, bukan positif. Kalau positif kan beda lagi. Kalau positif ini sudah lewat dioda ini lur. Nah ini sudah tidak lewat. Soalnya semua die maker sistemnya yang diputus dengan IC, yang diregulasi dengan IC itu jalur mainnya. Maaf lu tadi ada kucing ganggu itu ya, jelas ya maksud saya ya. Jadi seperti ini trik yang saya pakai ketika saya menemui die maker yang IC nya susah dimodif. Kalau memang IC nya ada, tetap saya pasang IC lor. Tapi kalau ini kepepet memang susah, saya seperti ini. Dan alhamdulillah sudah beberapa lampu produk die maker khususnya yang terbaru itu untuk lampu dekat dan lampu jauhnya itu IC nya berbeda-beda, tuh yang terbaru sekarang loh, bikin pusing loh. Kalau untuk lampu kota itu yang kualitas bagus ini memang nggak pakai IC, pakai MOSFET ya. Tapi yang kualitas biasa pakai IC. Tapi untuk IC nya jarang mati lor, jarang mati untuk IC nya. Yang sering mati itu resistor dan MOSFET gitu. Oke itu lor, jelas ya. Untuk pemasangannya saya kira sudah jelas. Saatnya kita uji coba. Kita tes dulu, jangan langsung pakai 12 volt untuk memastikan ya. Pakai 9 volt dulu. Ini pakai normal loh, normal yang arus ground ya, tetap ke ground main ya, ground ini ya, yang main ke ground ini, terus yang plus yang kita gerakkan ke semua jarak jauh, dekat, send dan ini. Ini kita tidak bahas ya, jarak dekat dan jauh saja. Kita tes loh. Untuk ground tetap kita kasih ke ground seperti ini. Untuk plusnya kita ke jarak dekat, coba jarak dekat. Nah ini 9 volt loh, nyala kan tanpa kita harus ke sana. Dan untuk jarak jauhnya, nah nyala. Oke lur, sudah jelas maksud saya. Ini 9 volt lur, kita coba pakai 12 volt ya. Kita pakai 12 volt sebentar. Kita naikkan untuk kameranya, coba kita naikkan. Telur, nah tripodnya getar ya. Oke, kita ganti ke 12 volt lur. Ini 12 volt ya, harus 12 volt. Yang ini 9 volt yang bisa kita rubah-rubah. Apakah akan putus lednya? Kita akan coba. Jadi ini kuat sampai 14,15 volt masih mampu lur, ini lednya lur. Nah itu lur, tidak panas, tidak apa, untuk ampernya stabil. Kemudian jarak jauhnya, nah ini lur, sudah normal kembali. Untuk lampu kota tetap 12 volt nyala normal.
lampu sen biru ya, minta ganti biru. Nyala normal, jarak dekat, jarak jauh. Oke, ini nyalanya juga bisa dikatakan sedikit lebih terang loh, katanya ya, yang sudah pakai ini sudah saya coba di beberapa motor. Alhamdulillah awet sampai saat ini, belum ada kendala kecuali untuk pengisiannya over ya. Kalau over otomatis resikonya ini lor, kalau sampai arusnya over resikonya nanti mati semua, nanti rusak ya resikonya ya. Meskipun lampu IC ada, meskipun pakai IC, kalau memang arusnya over tetap rusak semua lor, tetap rusak. Kadang pecah IC-nya saja, kalau kurang beruntung ya sampai LED-nya gitu. Kalau ini ya kurang beruntung, ini sampai LED-nya kita ganti ya, jarak dekatnya. Untuk jarak jauhnya aman, cuman IC-nya saja dan dioda konslet gitu. Oke lor, mungkin sudah jelas itu saja ya. Ini gambarannya ini lor. Nah, nanti kalau kurang jelas untuk videonya bisa diulang-ulang. Kita intinya bukan kita jumper pakai kawat enggak, tapi kita pakai dioda, karena dioda itu ada nilai resistensinya. Meskipun kecil tapi ada nilai resistensi dan ada nilai maksimal. Kalau bebannya berlebih, dioda ini juga bisa pecah lur. Dioda ini bisa pecah, bisa mengamankan LED ini. Ini kalau overcharge jangan sampai besar-besar. Saya sarankan 1 ampere sampai 2 ampere saja ya. Ini untuk 5 ampere tidak menyarankan, ini 1 sampai 2 ampere saja. Saya ralat ya. Saya ralat ini 1 ampere sampai 2 ampere saja. Saya ralat ini. Oke lor. Saya ralat ini ya, bukan 5 ampere tapi 2 ampere maksimal. Biar nanti kalau kelebihan beban dioda ini bisa putus atau short, tadi lampunya nggak mau nyala, lednya nggak rusak semua gitu lur. Ini alhamdulillah sudah saya coba di beberapa die maker, alhamdulillah aman ya. Kalau kiranya nanti lednya terlalu panas, ini lur, resistor ini dibesarkan lagi, diganti yang lebih besar lagi untuk sebagai penurun arus ini gitu lur. Ini riset terbaru saya, semoga bermanfaat ya lur bagi teman-teman yang kesusahan cari IC. Kalau memang ada IC-nya lebih bagus pakai IC, kalau nggak ada bisa pakai cara ini. Oke lur, mungkin sudah jelas ya lur. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya lur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.